Alhamdulillah sehat. Bu Asri gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak Icep. Mohon maaf ya Pak Icep mengganggu Iya. waktunya. Lanjut Bu Asri. Di sini saya nantinya akan minta izin dulu nih Iya. sama Pak Icep. Rencananya saya akan mengobservasi Iya. pada saat Pak Icep melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Boleh. Namun di sini saya menyampaikan dulu Hmm. sama Pak Ecep bahwa untuk kegiatan coaching supervisi akademik itu ada 3 tahapan Pak Ecep. Iya. Yang pertama itu adalah praobservasi, Iya. kemudian observasi dan pasca observasi. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Iya, boleh. Karena kita kan sedang mulai nih ya Pak Oh Ecep, iya. ya, praobservasi dulu. Oke. Ya baik, sebelumnya Pak Ecep mengajar kelas berapa Pak? Iya. Terima kasih Bu Asri. Kebetulan di SDN 07 pagi saya diamanahkan kelas 1, 2, dan 4 untuk observasi. Insya Allah kita nanti laksanakan di kelas 4 aja. Oke, baik di kelas 4 ya Pak Iya, Ecep ya. kelas 4. Ya, kemudian mengenai materinya nanti yang akan Pak Ecep iya. sampaikan apa saja? Untuk materi yang pertama memang bab 1 itu tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi nanti itu insya Allah yang kita observasikan sekalian. Oke, baik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan Pak Ecep capai apa Iya. saja? Tujuan yang ingin saya capai di sini peserta didik 1 dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik dapat menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga dapat mengkaji isi pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ada 3 poin nanti. Ada 3 tujuan pembelajaran Iya, ya yang nantinya akan dicapai. Ya, baik. Mengenai area pengembangan yang hendak dicapai Pak Ecep itu apa saja Pak Ecep? Oh iya, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya supaya anak yang berkebutuhannya visual terpenuhi, auditori terpenuhi, kinestetik terpenuhi. Jadi insya Allah nanti kemasannya pembelajaran diferensiasi serta sosial emosional. Di sini juga kan karena kita memang sengaja dibuat small group supaya nanti sosial emosionalnya terlihat anaknya kerja sama kah, atau gotong royong kah, atau hanya independen aja. Itu mungkin yang perlu kita treatment supaya sosialnya tumbuh gitu. Nanti kerjasamanya hidup. Nanti juga harapan kami supaya anak-anak yang mungkin kebetulan dari rumahnya sedih terbawa happy ketika belajar dengan saya. Baik, keren banget nih Pak Ecep. Iya, mudah-mudahan ya nanti kita simak lah gitu pas pelaksanaannya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana pengembangan saya gitu kan. Iya, baik Pak Ecep. Kemudian mengenai strategi yang nantinya Pak Ecep persiapkan apa saja? Oke, untuk strategi belajar yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 30 Juli 2024, kebetulan hari Selasa ya. Insya Allah kebetulan pas jam pertama pagi kita melihat emosi yang memang dari rumah seperti apa. Jadi di awal ada asesmen awal. Saya tanya pada anak-anak emosi mereka hari itu seperti apa. Mungkin ada yang sedih atau lagi kesel dari rumahnya dibangunin paksa sama orang tuanya. Kita nggak tahu ya. Itu jadi sebagai asesmen awal, sebagai ujung tombak modal saya untuk di awal mengetahui emosi anak-anak seperti apa. Dan nanti juga ada metode KWL yang saya terapkan di situ, yang kemarin kita dapat pas pelatihan itu, mudah-mudahan bermanfaat supaya saya tahu anak sudah mengenalkah surat Al-Hujurat, kan K-nya kenal apa yang mereka ketahui tentang Al-Hujurat seperti apa. Syukur-syukur mereka memang sudah ditempa sama orang tuanya, suruh belajar dulu di rumah. Itu modal kami yang memang sudah luar biasa. Berarti anaknya sudah mampu, paling tidak ada dasar untuk menularkan kepada temannya di kelompoknya mereka gitu. Jadi luar biasanya di sini. Harapan saya kenapa ada KWL ini supaya mereka tahu dulu di rumah. Jangankan itu, saya juga tahu nih, dia tahu nggak Al-Hujurat, bisa nggak baca surat Al-Hujurat. Jangan-jangan ada yang masih ikro. Nah itu perlunya saya KWL itu supaya tahu kemampuan mereka di dasarnya seperti apa, dan W-nya apa yang mereka ingin ketahui dari surat Al-Hujurat ini. Jadi paling tidak pemetaan apa yang kita garis bawahi,
apa yang menjadi titik masalah. Mungkin nanti pembagian kelompoknya kalau memang sudah ada yang tahu, jadi leadernya bisa untuk menjadi tutor sebayanya mereka di dalam small groupnya, itu kan bagus juga itu. Nanti pelaksanaannya, nanti ada gamesnya juga, diselingi seperti yang kita ketahui bahwa memasak tomat kalau lebih dari 35 menit akan terlalu matang ya. Jadi nanti diselingi ice breaking yang menumbuhkan semangat mungkin ya di situ, dan menanamkan bahwa kerjasama sesuai dengan isi pokok dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Memang kita diciptakan berbeda-beda suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi harapannya terbentuk dari makna surat Al-Hujurat ini, kerjasama antara kelompoknya juga nyata. Nanti kita lihat di presentasi mereka di hasil akhir, nanti saya sediakan pencocokan kartu-kartu dari makna potongan ayat dengan potongan ayat. Misalkan ya ayuhan nas, itu ada potongannya dan ada maknanya. Wahai manusia dicocokkan. Nah, kinestetiknya mana? Nanti kasih warna. Ya ayuhan nas misalkan kuning, artinya juga wahai manusia kuning, dikasih garis. Itu nanti akan nampak. Dan untuk pemenuhan auditorinya nanti saya sediakan pemutaran audionya dari YouTube. Kita putarkan surat Al-Hujurat ayat 13. Dan untuk visualnya yaitu video juga nanti nampak akan terlihat. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan anak-anak juga happy, yang mungkin dari rumahnya sedih terbawa happy oleh suasana di sana, dan yang mungkin sudah bisa dari rumah Quran surat Al-Hujurat bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang mungkin masih berkebutuhan. Keep in touch dengan saya hanya sendiri melawan 32 anak. Dengan adanya anak yang sudah memiliki kemampuan itu, akan terpenuhi lah apa yang menjadi hajat-hajat mereka. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ke depan juga diberikan kelancaran. Nanti mungkin pembagian tugasnya dan tanggung jawab mereka seperti apa nih. Kalau sebelumnya sudah saya pesenin, besok bawa ini. Nah itu nanti menjadi poin juga buat kelompok mereka. Dan di sini juga saya tanamkan, tanya pagi apakah sholat subuh, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Nah di sini juga akan berimbas kepada emosi dia. Kalau dia datangnya siangan mungkin nggak sholat ya, mungkin dia siangan. Nah itu biasanya ada ekspresi kesal di emosinya dia. Gitu. Gitu ya Pak Icep. Iya, Ya, strategi yang dipersiapkan Pak Icep juga sudah Pak Icep rencanakan ya. Iya, berarti nanti di tugas akhirnya ada penampilan dari dia. Questionnaire saya bagi. Iya, jadi untuk rencananya nanti di tanggal berapa Pak Icep? 30 Juli 2024. Hari Selasa. Kelas 4 kita ketemu ya, mudah-mudahan kita sehat. Semoga lancar ya Pak Icep Amin, ya. amin, amin. Semoga Kita doain. sukses Amin. sesuai dengan perencanaan yang sudah Pak Icep rencanakan. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Icep. Sama-sama Bu Asri, sehat selalu. Waalaikumsalam.